Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku Siti Aiman Arsy. Pada episode kali ini aku akan membahas tentang kenapa sih kita tidak percaya diri. Menurut teman-teman kenapa sih teman-teman gak percaya diri? Dan kenapa aku mengangkat tema ini? Aku mengangkat tema ini berdasarkan dari lingkungan sekitar aku, di mana banyak teman-teman aku yang tidak percaya diri dengan kemampuan mereka. Padahal mereka bisa dibilang mampu, bahkan sangat mampu, tapi mereka tidak berani untuk show off diri. Nah, sebelum kita lanjut, kenapa kita nggak percaya diri? Kita harus tahu dulu nih definisi dari percaya diri itu sendiri. Menurut Apa Psychology of Dictionary, percaya diri adalah kemampuan atau keyakinan diri untuk berhasil dalam memenuhi tugas tertentu. Sedangkan menurut University of South Florida, percaya diri adalah sikap tentang keterampilan dan kemampuan kita dalam menerima diri sendiri, baik itu dari segi tugas, tanggung jawab, tantangan, dan masalah yang kita hadapi. Tergantung dari cara berpikir kita, apakah itu positif ataupun negatif. Nah, baik itu secara positif ataupun negatif pandangan kita, hanya kita yang dapat mengontrol diri kita mau menyikapinya seperti apa. Jadi dapat disimpulkan bahwa percaya diri adalah sikap mental yang terlihat dari cara kita merespon atau menanggapi sesuatu karena kita punya sudut pandang yang positif atau negatif dalam menghadapi atau mengemban tanggung jawab, tugas, tantangan, dan hambatan yang akan mengganggu dari sudut pandang kita tersebut. Nah, tanggung jawabnya apa, tugasnya apa, serta masalah atau tantangannya itu adalah apa, hanya kita sendiri yang tahu dan hanya kita sendiri juga yang tahu bagaimana cara kita untuk menanggapinya, baik itu positif maupun negatif. Contohnya, tanggung jawab, peran, dan tantangan seorang mahasiswa tentu berbeda dengan siswa SMA. Begitu juga seperti presiden tentu memiliki tanggung jawab, tantangan, dan masalahnya sendiri, dan tentu juga akan berbeda dengan tanggung jawab, tantangan, serta masalah dari seorang CEO. Nah, ternyata pola pikir kita juga mempengaruhi sikap kita ya teman-teman. Kalau kita berpikir positif, maka kita akan percaya dan yakin bahwa kita apa yang kita sebutkan itu benar. Tapi jika kita berpikiran negatif, maka kita hanya akan menyimpan jawaban itu sendiri. Nah, sebelum itu aku pengen cerita. Jadi aku punya pengalaman tentang ketidakpercayaan diri ini, dimana saat di kelas sedang kuliah, seperti kita sedang interaktif nih sama dosen. Jadi kayak dosen nanya nih tentang materinya, kita bisa jawab atau tidak. Nah, waktu itu dosennya nanya dan kebetulan aku tahu jawabannya, tapi aku gak yakin sama diri aku sendiri. Aku takut jawaban aku salah, aku takut disoraki teman-teman atau ditertawakan. Jadi lebih baik aku menyimpannya. Nah, jadi kayak aku tuh tahu nih jawabannya apa gitu. Terus aku bilangnya sama temen nih, coba jawab gitu. Aku udah bikinin itunya, kasih tahu dia jawabannya apa. Lalu temen aku jawab dan ternyata jawaban aku ini benar. Dan temen aku dapat nilai plus dong, karena udah jawab nih, udah interaktif sama dosen. Nah, di sana aku mikir, wah ternyata ketidakpercayaan diri aku nih berdampak buruk juga ya buat aku gitu. Kalau seandainya aku bisa jawab, otomatis aku dapat nilai plus dong dari dosen, kayak wah ini anak bisa jawab gitu. Tapi ternyata karena ketidakpercayaan diri aku ini, malah aku kayak ternyata kepercayaan diri aku tuh masih rendah banget ya gitu. Jadi dari sana aku berpikir bahwa aku harus bisa nih meningkatkan kepercayaan diri aku, yang akan juga berdampak pada diri aku sendiri. Seperti bisa saja kan nanti tiba-tiba aku tuh disuruh untuk storytelling, public speaking depan orang ramai. Nah, itulah hal yang pernah aku alami tentang kepercayaan diri. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor apa saja sih yang menyebabkan seseorang tidak percaya diri. Ini adalah poin dari video kita hari ini. Yang pertama ada kondisi fisik. Kondisi fisik ini merupakan faktor yang paling sering kita temui dalam kehidupan. Perubahan fisik yang tidak sesuai harapan dapat menimbulkan gambaran buruk pada diri sendiri. Contohnya seperti teman-teman nih yang dulunya awalnya kurus, terus karena lagi masa puber,
jadi hormonnya lagi naik, terus tiba-tiba badannya tuh lebih berisi, gendut gitu. Terus ada nih temen kita yang ngomong gini kayak, ih lu gendutan, diet sana gini biar lu cantik, jelek banget lu kalau gendut. Nah teman-teman, perkataan tersebut bisa teman-teman atasi gitu. Jadi teman-teman ngambilnya dari sisi positif aja, kayak oh ya udah, emang kondisi gue gini, gue harus pede dong, karena kehidupan itu akan selalu berputar. Jadi teman-teman kayak gak akan selalu gue gendut. Kalau teman-teman konsisten buat dia, kenapa tidak? Selanjutnya ada pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang mengecewakan dapat menjadi sumber timbulnya perasaan rendah diri. Jika kita merasa tidak aman, kurang perhatian dan kasih sayang individu, itu akan membuat kita tidak percaya diri. Lalu selanjutnya ada lingkungan keluarga. Ini paling penting. Kenapa? Karena pola asuh dari keluarga merupakan hal yang paling penting dalam pembentukan karakter kita. Seperti karakter percaya diri, jika orang tua menunjukkan perhatian, penerimaan, cinta dan kasih sayang serta kedekatan emosional yang tulus kepada anaknya, maka akan membangkitkan rasa percaya diri pada anaknya. Nah teman-teman, kenapa pola asuh orang tua itu penting dalam pembentukan karakter percaya diri? Seperti ini contohnya, kita selalu support untuk melakukan sesuatu yang positif, otomatis kita akan percaya diri. Wah, aku bisa, aku harus bisa karena orang tua aku percaya dan yakin kalau aku bisa. Jadi aku juga harus berpikiran bahwa aku bisa dalam melakukan kegiatan ini dan aku akan berhasil. Jadi teman-teman akan fokus pada sisi positifnya, di mana teman-teman yakin bahwa teman-teman akan berhasil dalam menghadapinya. Nah, selanjutnya aku punya beberapa manfaat memiliki rasa percaya diri. Yang pertama, kita tidak akan takut dalam menghadapi tantangan. Karena percaya diri dapat membuat kita selalu berpikiran positif dan tenang ketika kita menghadapi tantangan, karena kita merasa mampu bahwa kita bisa melewati tantangan tersebut. Selanjutnya yang kedua, kita dapat menerima kekurangan. Dengan percaya diri, kita dapat menerima kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri kita. Jadi, jika kita memiliki kekurangan dan kita tahu nih apa kekurangan kita akan bisa menutupi kekurangan tersebut dengan kelebihan kita, sehingga kita dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Lalu yang ketiga, membuat hidup lebih menyenangkan. Nah teman-teman, percaya diri ini bisa membuat hidup kita lebih menyenangkan. Kenapa? Karena dengan percaya diri dan otomatis kita berpikiran positif, maka kita akan selalu pikiran senang, happy, tidak memikirkan kekurangan atau keburukan dari diri kita. Nah, seperti yang sudah aku jelasin, kepercayaan diri memiliki banyak manfaat ya teman-teman. Namun hal tersebut tidak timbul begitu saja. Percaya diri dapat dilatih. Berikut ada beberapa cara untuk melatih kepercayaan diri. Yang pertama, membiasakan diri untuk berpikir positif. Yang kedua, bergabung dengan lingkungan yang positif. Yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan diri. Yang keempat, objektif dalam menilai diri sendiri. Lalu yang terakhir, memiliki pola hidup yang sehat. Teman-teman dapat menerapkan hal tersebut untuk melatih kepercayaan diri teman-teman. Setiap orang perlu memiliki rasa percaya diri dalam dirinya sehingga mereka mengerti bahwa mereka memiliki kompetensi yang berguna dan bermanfaat dalam kehidupannya. Selain itu, percaya diri harus dalam kadar yang pas nih teman-teman. Kalau teman-teman berlebihan dalam percaya diri atau over percaya diri, maka teman-teman akan dicap sebagai orang yang sombong. Lalu aku punya tips nih, gimana sih cara untuk mengatasi ketidakpercayaan diri ini? Yang pertama, teman-teman harus berpikir positif. Karena berpikir positif dapat mempengaruhi tingkah laku dan cara bertindak teman-teman. Lalu yang kedua, kenali kekurangan dan kelebihan diri. Dengan mengetahui kekurangan kita bisa terus mengasah kompetensi kita pada kelebihan diri kita, sehingga kita dapat menutupi kekurangan ini. Lalu yang ketiga, fokus pada langkah dan perubahan kecil. Yang keempat, lakukan hal-hal yang disukai. Yang kelima, berhenti untuk membandingkan diri dengan orang lain. Lalu selanjutnya, bergaul dengan orang-orang yang positif dan terapkan pola hidup sehat serta bergabung dalam kegiatan sosial. Supaya teman-teman memiliki kepercayaan diri yang pas dan tidak berlebihan,
teman-teman harus melatih diri teman-teman untuk percaya diri. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini adalah kepercayaan diri adalah bagaimana cara kita menyikapi atau merespon sesuatu dengan pikiran kita, baik itu positif ataupun negatif. Jadi teman-teman harus bisa berpikiran yang mana yang bisa dinilai positif dan negatif, dan harus bisa mengendalikan diri teman-teman. Karena kepercayaan diri sendiri memiliki banyak manfaat untuk diri kita. Dan yang terakhir, jangan terlalu percaya diri. Sekian dari saya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.